Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa, pagi ini kita kembali lagi ketemu di acara kesayangan kita. Barakallah, hidup semakin berkah. Dan tema kita kali ini kita akan membahas tentang jangan malu jadi pedagang. Sudah hadir Ustadz yang memberikan pencerahan kita setiap hari, ada Ustadz Daeng. Nah, jangan malu jadi pedagang karena Nabi sendiri adalah seorang pedagang. Ada kisah ini? Udah. Ya. Hampir seluruh nabi dan rasul sebelum dideklar, sebelum dilantik menjadi nabi dan rasul itu profesi umumnya pedagang. Oke. Termasuk baginda kita Rasulullah Muhammad SAW, beliau adalah pedagang. Ya. Di usia 12 tahun, beliau sudah mulai berdagang dengan paman beliau ke Syam waktu itu. Usia 12 tahun. Kemudian datang lagi kedua kalinya ketika beliau usia 25 tahun. Beliau dagang lagi ke negeri Syam. Juga sebagai pedagang. Dan di Indonesia sendiri, menurut jejak-jejak sejarah, Islam masuk di sini oleh mereka yang Gujarat Arab yang datang ke sini dengan dagang. Cuma masih diteliti secara detail apakah mereka datang berdakwah sambil berdagang atau berdagang sambil berdakwah. Yang jelas mereka datang untuk berdagang. Nah, sekarang Rasulullah sebagai seorang pedagang beda sekali dengan cara kita berdagang sekarang. Ya. Hampir tidak pernah saya temukan seperti Rasulullah ketika ditanya dagangannya. Ya. Gimana dagangan? Ya Muhammad, waktu itu kan digelari beliau dengan Al-Amin. Ya. Bahkan hidup Rasulullah itu lebih lama hidupnya jadi pedagang daripada jadi nabi. Ya. Usia mulai berdagang itu 12 tahun sampai usia wafat beliau. Ya. Kemudian nabi itu dari 40 tahun sampai 63. Ya. Lebih lama hidup beliau jadi pedagang. Dan nabi dalam berdagangnya itu modal utamanya kejujuran. Ya. Bagaimana model kejujurannya? Ya Muhammad, berapa harganya ini? Saya diberi oleh Khadijah, karena Khadijah waktu itu sebagai juragannya, pemilik, bosnya. Ya. Saya diberi 10 dirham. Terserah mau beli seperti itu atau memberikan saya untung. Terserah. Kira-kira ada enggak pedagang? Nggak ada tuh kayak gitu. Nggak ada ya. Malah harganya dinaik-naikin. Baru, berapa ini? 10.000. 9.000. Oh, 10.000 aja modal. Iya. Itu karena hanya kita sama-sama anak Betawi. Saya kasih kau modal 10.000. Padahal sudah ada untungnya. Iya. Dagang seperti ini sudah nyata haram. Wa ahallallahu bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli. Coba. Allah halalkan jual beli. Jual beli itu dagang. Iya. Allah haramkan riba. Tidak ada perbedaan ulama tentang hukum riba. Riba hukumnya haram. Yang terjadi ikhtilaf dan perbedaan pendapat di antara ulama kategori riba. Kategori ribanya. Ya. Seperti bunga bank, ya. Ulama-ulama salaf, ulama-ulama klasik haram. Ulama-ulama kontemporer ada yang mengatakan halal ketika kondisinya dalam keadaan darurat. Ya itu. Tetapi berdagang secara jujur itu semua wajib kita ikuti. Menarik untuk mengingat sejarahnya Umar bin Khattab ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, presiden zaman sekarang gelarannya, beliau mengangkat seorang pengawas di pasar perempuan. Jadi kisahnya, Madinah ketika itu Islam sudah semakin melebar sampai menaklukkan Persia dan Roma, kerajaan Persia dan Roma ditaklukkan, maka Islam semakin meluas dan orang banyak dagang ke Madinah. Nah, ketika Umar menjadi presiden, beliau mengangkat pengawas di pasar sebab sudah banyak kecurangan-kecurangan yang terjadi di pasar, seperti mengurangi timbangan, mencampur susu dengan air supaya volumenya semakin banyak. Maka Umar mengangkat seorang mata-mata intel untuk menyelidiki kejujuran dalam berdagang. Namanya Sifa binti Abdullah, perempuan. Karena ternyata karakter perempuan memang itu susah disogok.
Oh. Ya kan? Iya, iya. Kan? Pinter juga jadi intel dia. Nyari-nyari itu pinter. Iya. Cuma menjaga rahasia yang susah. Iya. Iya, Ya kan? iya, iya. Nah, pada saat itu didapatilah orang yang berpraktek riba. Oke. Dagang susu, tapi susunya sudah ditambah air sehingga kelihatan, wah ini ada kecurangan. Nah, maka Sifa mengatakan, keluar kau dari pasar ini. Keluar kau dari pasar. Kau telah melanggar aturan-aturan dalam berdakwah. Ya, Aturan dalam berdagang. Dia bilang, ini yang pedagang ini, siapa kamu perempuan sok ikut campur? Ya. Kan intel. Ya. Nah, didengar sama Umar. Umar langsung, Allahu Akbar. Sudah salah melawan pula. Ya. Lalu dia bilang, untung si Sifa yang lebih dulu dapat kamu. Coba saya yang lebih dulu dapat kamu, cuma dia sudah mengeluarkan putusan. Tidak boleh saya declare, tidak boleh saya anulir karena ini menjaga wibawanya. Kalau saya yang lebih dulu dapat kamu, bukan cuma saya usir kau dari pasar, saya cambuk kamu. Karena kau sudah menipu pembeli. Begitu bahayanya pedagang yang tidak jujur. Kemudian suatu ketika lagi datang Umar ke pasar dan dia menjual barang yang dia tidak tahu kualitasnya. Kenapa kau jual begini? Kok barangmu lebih mahal dari yang lain? Dia bilang, ya silahkan. Kalau ada yang mau jual lebih murah silahkan. Memang dia tidak ada yang jual lebih murah karena hanya dia yang menguasai barang itu. Diselidik punya selidik, ternyata dia apa sih namanya? Monopoli karena dia membeli barang. Menimbun. Menimbun barang sehingga tidak ada yang memiliki. Dia maunya jual. Umar bin Khattab mengatakan, ya mana ada orang mau jual lebih murah dari kamu karena kau sudah monopoli. Kau sudah menimbun barang ini. Maka dia katakan, keluar kau dari pasar ini. Kalau kau masih masuk ke sini, saya cambuk. Kecuali kau mau merubah sistem dagangmu selama ini. Wah, saya tidak tahu kalau menimbun itu salah. Oh, tambah dicambuk lagi kata Umar. 2 pelanggaranmu. Kamu satu melanggar karena menimbun, yang kedua kau melakukan usaha yang kau tidak tahu hukumnya. Jadi sebelum berusaha kita harus tahu dulu hukum-hukumnya. Jadi pedagang harus tahu norma-norma dalam berdagang. Jangan berdagang kalau tidak tahu hukum haram dalam berdagang. Itu Umar katakan, kau 2 pelanggaranmu. Kau sudah melakukan timbun-nimbun barang, pelanggaran. Yang kedua kau melakukan profesi yang kau tidak tahu hukumnya. Nah, ini dagang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menginformasikan betapa pentingnya soal dagang ini. Tegaknya dunia atau tegaknya suatu daerah atau tegaknya suatu kampung ditopang karena 4 perkara. Satu diantaranya adalah jujurnya para pengusaha. Kalau pengusaha sudah tidak jujur, ya kasus wabah seperti ini, PCR dijadi bisnis, masker dijadikan bisnis, kau yang dapat untung. Tapi hidupmu, penghasilanmu sudah tidak berkah. Orang Islam dengan tidak bedanya kita orang beriman dalam berdagang. Berdagangnya adalah dagang dengan transaksi dengan Allah. Yang bahasanya Prof. Quraish Shihab berbisnis dengan Allah.